Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahfukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan apa yang kita sampaikan tadi malam tentang peningkatan iman di bulan Ramadan, yang sudah kita sampaikan bahwa ada beberapa faktor penyebab sulitnya atau beratnya kita melakukan amalan untuk meningkatkan iman kita. Padahal ulama kita menyampaikan bahwa al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun, bertambah atau berkurang. Bertambah dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang karena maksiat, melakukan dosa. Nah, di Ramadan ini terbuka pintu-pintu kebaikan. Dan insya Allah tertutup pintu-pintu keburukan. Tapi tadi malam kita menyampaikan bahwa ada dua penyebab yang membuat seseorang bisa tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketaatan pada masalah melakukan apa yang diperintahkan atau ketaatan pada masalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang pertama adalah dari dalam diri kita sendiri. Penyebabnya adalah ada pada diri kita sendiri. Yang tadi malam kita sebutkan ada 3. Yang pertama adalah al-jahlu, kurangnya pengetahuan. Yang kedua al-ghaflah, kelalaian. Dan yang ketiga adalah mendahulukan dunia daripada akhirat. Kalah karena kemilau dunia. Yang sudah kita sampaikan, sudah berikan contoh, yang mudah-mudahan contoh-contoh ini bisa dikembangkan sendiri. Nah, kemudian faktor penyebab yang kedua adalah dari luar, dari diri kita. Penyebabnya adalah, yang pertama adalah syaitan, yang alhamdulillah di Ramadan ini syaitan terbelenggu. Yang kedua adalah teman yang buruk.
yang mengajak kepada dosa. Nah, sehingga bisa kita melihat betapa banyak saudara dan saudari kita yang sebenarnya keluar dari rumah baik sesudah salat maghrib atau menjelang isya atau sesudah sahur menjelang subuh, tujuannya ke masjid. Tujuannya ke masjid. Niatnya ada sebahagian besar adalah eloi makasiwiang, mau ibadah. Tetapi di tengah jalan dicegat oleh teman yang memang tidak menginginkan peningkatan iman. Nasabah dek matega tepe ya, yang kita sebutkan tadi malam itu. Iman itu adalah at-tasdiq ya, pembenaran, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dilaksanakan, dikerjakan dengan anggota badan. Tapi ada di antara teman-teman itu yang mengaku mima tepe atau mengaku mi seleng, tapi perbuatannya tidak ada tanda-tanda bahwa dia muslim. Ya, buktinya yang tadi malam kita sampaikan bahwa yang seharusnya di Ramadan ini dia puasa, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begitu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mendapati bulan Ramadan maka hendaklah dia puasa. Nah, rapi kira malam dia nak puasa. Puasa si matu dia nak sempajang. Nah, sehingga mana bukti bahwa Anda beriman? Mana bukti bahwa Anda muslim? Nah, kita kalau jalan-jalan Pak, Ibu, atau pada saat Anda jalan dari rumah ke masjid, kita biasa mendapati di tempat-tempat tertentu, baik itu di perempatan atau di tugu-tugu, banyak sekali saudara-saudari kita, anak-anak kita, anak-anak muda, anak-anak remaja, tapi biasa to dita sama natani anak-anak. Lengkap dengan pakaian salatnya. Kita pergi ke masjid, sudah diazan, mereka masih tetap di situ. Kita kembali, masih tetap ada di situ. Atau ada salat berjamaah di tugu, atau ada salat berjamaah di tempat itu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi malam, bahwa ada teman yang seharusnya kita mencari teman-teman yang mampu membawa kita kepada kebaikan. Hindari teman-teman yang mengajak kepada keburukan. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Bukan hawa nafsu kita, hawa nafsu teman. Yang terkadang kita sudah berniat keluar dari rumah, tujuannya ke masjid, mau melakukan ibadah, tapi ada teman yang memang keinginannya untuk melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang diharapkan, jauh dari apa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu diberikan kesempatan untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa ini mulai dari kita menahan imsak, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangankan orang yang mendahulukan hawa nafsu, atau orang-orang yang memang tidak ada tanda-tanda Islam, tidak ada tanda-tanda iman padanya, yang rajin ke masjid saja terkadang menyia-nyiakan ini. Padahal kesempatan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah as-shaim, orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Masya Allah, panjangnya waktu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan, tapi disia-siakan oleh sebahagian besar orang yang mengaku muslim. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa as-shaimu hina yuftir, doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan ini kalau mau disatukan bisa, tapi dua riwayat ini berbeda. Satu mengatakan hatta yuftir, satu mengatakan hina yuftir. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kalau di sepanjang waktu ini, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sampai ketika kita berbuka, dilalaikan untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setan di Ramadan ini terbelenggu. Kira-kira apa yang menyebabkan kita tidak melakukan itu? Nah, selanjutnya jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau yang penyebab kita tidak mampu melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, padahal itulah yang akan mengupgrade iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mudah-mudahan dengan itu kita keluar dari Ramadan, baik sekarang atau sampai akhir Ramadan, kita sudah berhasil meraih keimanan yang sempurna itu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang pertama adalah perbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakinkan pada diri kita bahwa setiap hari masih saja ada kekurangan. Masih ada sesuatu yang seharusnya kita raih, belum kita raih. Seperti yang saya sampaikan di awal jadwal saya di tempat ini, bahwa saya berupaya untuk bagaimana supaya mulai dari awal Ramadan tidak tertinggal tahiyatul masjid. Ini upaya untuk bagaimana supaya bisa melakukan itu. Ternyata dari hari pertama saya gagal. Gagalnya karena kelalaian. Sehingga saya merubah. Oh, kayaknya tidak cocok ini. Memprogramkan tahiyatul masjid setiap hari 5 kali sehari semalam. Rubah salat sunnah wudu pengganti tahiyatul masjid. Dan alhamdulillah bisa berhasil. Bahkan karena sudah tahu kelalaiannya bisa merubah, akhirnya dua-duanya dilakukan. Meskipun pada tempat yang tidak menunggu seperti tempat kita di sini. Karena ada keinginan, ada kemauan, ada kesungguhan. Nah, bertalian dengan perbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal sebelum Ramadan sudah kita ingatkan bahwa, kalau tidak salah saya khutbah Jumat menjelaskan, perbanyak istighfar sebelum Ramadan tiba.
Karena salah satu penghalang kita melakukan ibadah ketaatan di Ramadan adalah dosa. Meskipun ibadah Ramadan kita adalah semuanya menggugurkan dosa, tapi istighfar sebelum Ramadan, bagaimana supaya kita mampu melakukan ibadah di Ramadan? Maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, ulang-ulang, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mengakui bahwa masih sangat banyak yang belum kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan berRamadan sampai hari ke-15. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Jadi jangan menunda-nunda apapun yang kita inginkan, apapun yang terbetik dalam hati kita bahwa ini adalah kebaikan, segerakan. Karena kalau dihalangi, ditunda, bisa tidak jadi. Dari awal kita mengingatkan bahwa betapa banyak orang yang berharap melakukan pada hari itu tidak mampu melakukan apa yang dia mau. Dan ketika berharap mendapatkan besok, tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hari esok. Maka jangan ditunda. Kita semua meyakini pada diri kita bahwa saya banyak melakukan kekurangan. Masih sangat banyak kekhilafan. Maka ketika ada kesempatan melakukan kebaikan, segerakan. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan, diberi hidayah, diberi kekuatan untuk mewujudkan yang baik-baik dan menjauhi yang buruk-buruk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk, diberikan keyakinan kepada sesuatu yang baik, lalu kemudian dikerjakan, melakukan apa yang baik itu. Salah satu doanya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebaikan yang hak dan menjadi hak dalam keyakinan kami, dan beri aku kemampuan untuk mewujudkan itu, mengikuti hal hak itu, melakukan yang baik-baik itu, dan beri aku kemampuan untuk menjauhi yang batil, karena saya meyakini bahwa kebatilan itulah batil. Jangan sampai kita mendengarkan bahwa ada orang, ya kalau tadi malam kita menyinggung masalah sifat munafik dalam masalah sholat, yang dengan beraninya mengatakan bahwa orang munafik di zaman Nabi itu masih jauh lebih baik daripada munafik sekarang. Dan memang betul. Ya kalau munafik di zaman Nabi, dua waktu sempaja dena nafugau, dena lo di masjid, hanya subuh dan isya, dengan sangat berat dia datang. Kenapa? Karena tujuan mereka datang ke masjid yuraunan nas, elok medita di padan narupa tahu. Yang sekarang kali masih sosiwan de nang kana sompa di masjid, lalu masih mengatakan anak muslim, ya, selemutok.
saya hendak ke masjid, yang ke masjid itu riak. Dek na perlu dari pitang pakai siwiangnya. Ya. Jadi orang yang datang jamaah itu elok diaseng. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dengan tidak langsung dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita, menganjurkan kita salat berjamaah ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ketika dia sakit pun ke masjid untuk salat berjamaah fardu. Tapi ada yang berani mengatakan begitu, bahwa saya kalau sholat fardu tidak perlu diperlihatkan, cukup saya dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nacau surah Allah ta'ala. Nah, sehingga kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa agar diberikan ketetapan hati, keistiqamahan melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Kemudian yang keempat, perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Dan insya Allah semua yang kita sebutkan tadi, ya, sampai pada yang terakhir nanti, sebab saya mencatat ada 6 ya yang ingin saya sampaikan. Sudah 4, perbanyak baca Quran. Karena Al-Quran satu hurufnya mendatangkan 10 kebaikan. Mendatangkan 10 kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan ini adalah hal yang bisa mengupgrade iman kita, menaikkan dan menambah, meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dek difaham ya kita baca. Modeknya lancar, meskipun tertati-tati, terbata-bata kita membaca, patah-patah, kita masih mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang yatata, ketika membaca, kita panah sobu, tidak apa-apa. Dia dapat 2 pahala. Dia dapat 2 pahala. Pahala kesungguhan dan pahala membaca Al-Qur'annya itu sendiri. Ya, meskipun memang yang lancar itu disebutkan ma'as, ya, as-safarati kiramil bararah, bersama malaikat. Jadi kalau ada orang yang lancar bacaannya, ya, fasih bacaannya, lalu malas baca Quran, kita tidak perlu iri. Kita justru harus iri. Itu orang ya mengajinya masih begitu, tapi kesungguhannya baca Quran, masya Allah. Ini bagi orang yang punya ilmu, ya. Tidak justru aja mau ngaji. Syah-syah bawa ketahui. Astagfirullahaladzim. Ya, oloi kona dek mau ngaji, ya aja mau tambah dosamu. Sudah tidak mampu melakukan yang baik, meremehkan lagi orang yang melakukan kebaikan. Kemudian yang kelima, mulazamatus salihin. Menjadikan orang-orang soleh itu adalah teman, melazimi. Cari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Yang tadi kita sebutkan bahwa salah satu penyebab kita tidak mampu melakukan kebaikan adalah teman buruk, teman yang tidak baik, yang selalu menghalangi kita melakukan perbuatan baik. Yang kita sebutkan, semua yang menghalangi kita melakukan kebaikan, setan. Dan bisa berwujud istri, suami, anak, teman, HP dan sebagainya.
Nah, tapi kalau kita mampu mencari teman-teman yang baik, dan itu ada di Ramadan, ada di Ramadan. Bermunculan orang-orang soleh di Ramadan, baik soleh, khusus di Ramadan saja, tidak masalah. Kan ada solehnya khusus di Ramadan. Kenapa? Mengikuti apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bagiyal khairi aqbil, wa ya bagiyal syarri aqsir. Wahai orang yang suka kebaikan, jemput kebaikan itu. Yang suka dosa berhenti dulu. Istilah saya, kode pemulai tetamanang 10 bulan, khususkan di Ramadan. Khususkan di Ramadan. Jauhi perbuatan buruk. Nah, sehingga di Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang hijrah sementara. Ya, mudah-mudahan dengan berkah Ramadan, hijrahnya membuat dia untuk berketerusan. Apalagi kalau dia meningkatkan imannya dengan perbanyak melakukan kebaikan. Insya Allah setelah keluar dari Ramadan, kayaknya enak juga ya kalau jadi orang soleh. Mereka tahu puji ki, banyak yang suka. Kemudian yang terakhir adalah mulazamah majlis ilmi, melazimi majlis ilmu. Karena penyebab utama yang kita sebutkan tadi, faktor internal penyebab seseorang tidak melakukan kebaikan, kurangnya ilmu, al-jahlu itu. Nah, di Ramadan ini majlis ilmu bertebaran, Pak. Bertebaran. Kita mau ke masjid A, ada pengajian, masjid B ada pengajian, sampai masjid Z. Bahkan kalau generasi Z, ya, generasi milenial, aduh, kayaknya kalau ke sana banyak yang lihat. Di rumah aja lihat nih. Ya, cuma masalahnya kalau pakai HP lihat, mau dengar ceramah, niatnya dia dengar ceramah. Yang kedengaran ceramah. Bahaya. Nah, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, dan ini ada pada Ramadan, bertabur kebaikan. Jadi toman itu ya. Nah, kalau yang seperti ini tidak kita dapatkan, atau sudah kita tahu tapi belum mampu melakukannya, maka mungkin dibutuhkan kesabaran. Sabar melakukan ketaatan pada Allah, dan sabar menjauhi perbuatan yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau agak panjang ya. Karena sengaja saya berharap semuanya bisa tinggal sampai syuruk. Boleh Pak? Bu? Ya. Supaya kita bisa haji sama-sama hari ini. Ya, kan ada hadisnya. Ada hadisnya. Selanjutnya, untuk sampai pada waktu syuruk, saya ingin menambahkan satu perkataan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan sekedar sahabat, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan sekedar menantu karena menikahi satu putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menikahi 2 putri Nabi, tapi tidak bersamaan ya. Tidak bersamaan, sehingga dia dapat gelar Dzunnurain, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu pernah mengatakan bahwa
wajadtul khaira majmu'an fi arba'ah. Saya mendapati kebaikan itu terkumpul pada 4 masalah, 4 hal. Nanti bilang, wah, mai tatongan narasi tongan syuruk ya, Pak. Epak. Ya. Iya. Saya mohon maaf, Pak, Bu, ya, meskipun memang ya lutut saya juga sudah gemetaran ini. Tapi demi ya niat agar kita semua melakukan dan saya berharap ketika Anda melakukan itu saya dapat pahala juga. Yang pertama, 4 hal ini, yang pertama kata beliau adalah at-tahabbubu ila Allah Ta'ala bin nawafil. Mencari, berupaya mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sesuatu yang nafilah. Sebab kalau yang fardu manesani ya napujin na puang Allah Subhanahu wa Ta'ala ko pugaw ki pagkasiya paralu. Tapi menjaga konsisten istiqamah melakukan nafilah ini susah. Jangankan yang nafilah biasa, nafilah rawatib qabliyah dan ba'diyah yang kita semua meyakini keluar biasaannya. Nabi mengatakan man wadhaba. Sehingga saya selalu mengulangi bahwa banyak hadis tentang ini. Ya, salah satunya ada yang 12, ada yang 10. Saya selalu mengatakan ajak na 10 2. Ya, 10 nah. Yang 10 saja. Rutinkan melakukan nafilah aja. Salat sunnah, bukan salat fardu. Man wadhaba 10 raka'atin ghaira mafruḍat, buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Tapi betapa banyak orang yang sudah tahu ini, ya. Sudah sampai kepadanya pemberitaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan salat nafilah, tapi biasa mengatakan sunnaji, sunnah muah, ya, kamu paloro baja dan sebagainya. Nah, padahal dengan nafilah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada seseorang yang banyak melakukan nafilah itu, ya, dalam hadis qudsi disebutkan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Saya jadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru biha. Saya jadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yubtishu biha. Dan saya menjadi tangan yang dia berbuat, memberi karenanya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Dan menjadi kakinya yang dia berjalan padanya. Bukan jadi pendengaran, jadi telinga, bukan. Allah bukan jadi telinga kita, bukan jadi mata kita, bukan jadi tangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki kita melakukan keburukan. Itu bukti cinta kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba. Ketika hamba itu terjaga dari perbuatan buruk. Sebab semuanya terrealisasi, terjadi itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak boleh menisbahkan keburukan karena Allah, tapi tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak boleh mengatakan, ya toh merokominau Pak. Napuelo pengalat Ta'ala. Oh, tidak boleh. Ya, jangan mengatakan saya mencuri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ya kalau ini dilakukan pencuri itu dipotong tangan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berhadapan dengan pencuri yang punya ilmu. Ya, saya mencurikan karena Allah. Nah, oke, tidak masalah. Saya potong tanganmu juga karena Allah. Ya, lawan itu. Jadi kita tidak boleh menisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, as-sabru ala ahkamillah. Bersabar melakukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hukum baik yang harus dilakukan atau harus ditinggalkan. Yang harus dilakukan berupaya untuk mewujudkan, dan ada yang harus mesti dilakukan, ada yang tidak tegas. Yang biasa kita sebutkan dalam ahkam at-taklifi, dalam pelajaran usul fiqh kita, ada wajib, lawannya haram. Di tengahnya ada mubah. Antara mubah dengan wajib ada sunnah. Antara mubah dengan haram ada makruh. Bagaimana kita wujudkan itu? Yang perintah berupaya untuk lakukan, yang larangan berupaya untuk menjauhi, tinggalkan. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bi taqdirillahi azza wa jalla. Ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat takwa. Kita masih ingat ya tentu definisi takwa yang menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa salah satu makna takwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Ridha terhadap sesuatu meskipun sedikit. Kenapa? Ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi mencukupi jauh lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Itu prinsip orang beriman. Apalagi banyak. Sedikit tapi mencukupi, apalagi banyak. Mencukupi. Berkah. Itu jauh lebih baik daripada yang sedikit tapi melalaikan. Ya tonna cede, ya tonna empat, kali-kali. Kemudian yang terakhir, al-haya'u min nadharillahi subhanahu wa ta'ala. Merasa malu dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ada pada diri kita, maka insya Allah apa yang disebutkan oleh Utsman bin Affan, wajadtul khaira majmu'ah fi arba'ah. Saya mendapatkan kebaikan terkumpul pada 4 hal. Maka ini semua bisa menghindarkan kita dari apa yang kita sebutkan, penghalang-penghalang untuk kita berbuat kebaikan, baik itu faktor internal atau faktor eksternal. Kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang mencatat, dan insya Allah ketika kita mewujudkan kebaikan-kebaikan itu, kita akan mendapatkan balasan kebaikannya di hari akhirat. Bahkan di dunia pun biasa orang sudah mendapatkan kebaikan itu. Dan ketika kita melakukan keburukan pun kita akan mendapatkan balasannya yang sempurna di akhirat. Bahkan tidak jarang sudah dapat di dunia sebelum dapatkan di akhirat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Selanjutnya jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa orang yang berpuasa itu tidak tertolak. Sekarang kita sudah berpuasa, kita sudah mulai menahan segala hal yang bisa membatalkan puasa kita. Maka mari kita gunakan kesempatan ini, menundukkan mata hati dan kepala kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami. Allahumma arham mautana, ya Allah, rahmati orang-orang yang mendahului kami menghadapmu. Allahumma ighfir lana walahum, ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka. Ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafur, ya Tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته